Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku mau sharing ke kalian semua untuk para ibu, para momi, para bunda, dan calon ibu, calon mami, calon mama yang sedang mengandung. Aku mau sharing ke kalian semua soal pengalaman aku saat aku hamil, melahirkan, serta perjuangan anak prematurku di NICU. Oke, kita mulai aja ya guys, jangan di skip, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Saat aku hamil, aku itu bolak-balik rumah sakit guys, karena dirawat, karena aku mengalami untuk bahasa medisnya itu HEG. Kalau bahasa awamnya kita itu aku mual muntah parah guys. Jadi aku nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena kalau diisi itu makan atau minum itu aku selalu muntah guys. Jadi aku tuh kondisi badan aku tuh drop banget, jadi aku makanya dirawat di rumah sakit guys, dan itu berulang kali guys, jadi bolak-balik rumah sakit. Dan singkat cerita, aku mulai membaik itu di saat usia kandungan kehamilanku usia 20 mingguan guys. Nah, setelah itu aku memang berkurang mual muntahnya, tapi memang masih ada, cuman tidak parah seperti waktu awal kehamilan itu guys. Nah, waktu usia kandungan aku 25 mingguan itu aku mengalami pendarahan guys. Itu memang ngeflek doang, tapi dia fleknya itu keluar darah segar, itu sedikit ya guys keluarnya. Tapi aku panik ya, aku ketakutan saat itu. Jadi aku putusin untuk ke puskesmas guys, untuk periksa, karena puskes itu yang terdekat dari rumah aku. Jadi aku puskesmas, dan di puskesmas aku langsung dirujuk untuk ke rumah sakit, karena memang di puskesmas itu alat-alatnya terbatas ya guys. Jadi aku langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit itu aku langsung dipasang infus guys, karena memang harus dirawat kata dokter. Dan pas udah di infus itu aku langsung USG. Ternyata aku mengalami plasenta perfia guys. Dan plasenta perfia itu kalau bahasa kitanya, bahasa awamnya itu, ari-ari aku itu ada di bawah guys, dan itu menutupi sebagian jalan lahir. Jadi kata dokter, untuk saat itu aku harus dirawat dulu untuk beberapa hari untuk melihat apakah aku keluar lagi pendarahan atau tidak guys. Nah, selama di rumah sakit itu aku dipasang kateter guys, untuk buang air kecil, karena memang aku tidak boleh untuk turun ranjang guys. Jadi memang aku harus bed rest total, cuman duduk dan tiduran aja guys. Nah, dan saat itu aku di rumah, aku itu nggak ngapa-ngapain guys. Aku nggak ngerjain apa-apa, semua dihandle sama suamiku. Dan alhamdulillah aku punya orang tua, terutama mama, yang sangat membantu aku menghandle semuanya guys, untuk urusan anak-anak. Kalau urusan rumah itu suami yang handle guys. Alhamdulillah banget aku punya suami dan orang tua yang pengertian banget dan sayang sama aku guys. Dan usia kandungan aku 30 minggu aku USG kembali. Itu aku berharap banget kalau plasenta aku tuh udah kembali normal guys, biar aku bisa lahiran normal gitu kan. Ternyata qadarullah, pas aku periksa, ternyata pas di USG, ternyata plasentaku malah totalis itu menutupi jalan lahir guys. Dan itu kemungkinan untuk lahiran normal itu cuma 20% kata dokter guys. Dan itu dokter menyarankan aku untuk nanti persalinannya melalui sesar guys. Dan di sana aku langsung dokter langsung membuat perencanaan jadwal sesar aku untuk usia kandunganku 37 minggu itu. Nanti kita akan melakukan tindakan sesar guys. Tapi qadarullah guys, kita manusia hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang berkehendak semuanya ya guys. Di usia kandunganku 33 minggu itu aku mengalami pendarahan hebat,
Itu aku padahal posisi aku lagi duduk guys, nggak lagi ngapa-ngapain, itu aku lagi duduk. Aku pikir itu tuh pas aku lagi duduk itu aku pikir aku buang air kecil di celana guys, dan aku itu langsung berdiri untuk tadinya aku mau ke kamar kamar mandi karena aku pikir aku buang air kecil di celana guys, dan ternyata pas aku bangun itu ternyata itu darah udah berceceran di lantai guys. Itu aku bener-bener shock, aku langsung duduk lemas guys, dan aku langsung teriak sekencang-kencangnya itu guys sampai tetangga dengar. Dan suami aku lagi tidur pules karena posisinya alhamdulillah dia lagi ada di rumah, lagi libur, dan dia lagi tidur. Itu langsung terbangun ngelihat aku teriak, dan dia shock juga ngelihat aku udah lemes dan udah ada banyak darah di lantai itu guys. Dan itu langsung aku dibawa sama suamiku ke puskesmas lagi ya guys ya, karena memang puskesmas lah yang terdekat dan untuk mendapatkan pertolongan pertama dulu. Jadi aku dibawa ke puskesmas, dan di puskesmas aku diperiksa dan aku diinfus, dipasang oksigen juga. Tapi langsung aku dirujuk ke rumah sakit guys, karena kondisi aku yang sangat lemah waktu itu dan pendarahanku terus-terusan. Jadi aku langsung dibawa ke rumah sakit guys. Setelah sampai di rumah sakit itu aku langsung dipasang untuk selang pipis, selang buang air kecil, dan aku langsung di USG kembali melihat kondisi janinku apakah masih baik-baik aja atau tidak. Dan alhamdulillahnya kondisi janinku waktu itu, bayiku di dalam perut itu masih sangat aktif ya guys. Cuman memang aku tuh kontraksi hebat juga guys, karena memang mungkin pengaruh dari pendarahan itu jadi memicu kontraksi guys. Jadi saat itu aku disuntik pematang paru untuk si bayi, karena memang kan usia kandungan aku itu belum cukup bulan guys. Jadi aku nanti bakalan melahirkan secara prematur saat itu. Jadi aku disuntik pematang paru, dan saat itu dokter panggil suamiku untuk menandatangani persetujuan sesar guys. Dan saat sebelum suamiku menandatangani untuk proses sesar itu, dokter menyampaikan kepada suamiku kalau katanya ruang NICU itu penuh guys, karena kan anakku nanti terlahir prematur dan itu membutuhkan ruangan NICU guys. Dan saat itu rumah sakit itu penuh NICU-nya, karena kan mengingat aku usia kandunganku masih belum cukup umur, karena nanti bakalan melahirkan prematur. Jadi si bayi itu sangat membutuhkan ruangan NICU, sedangkan di rumah sakit itu ruangan NICU penuh guys. Dan dokter juga menyampaikan sama suami aku, itu yang bikin aku sedih. Dokternya bilang katanya kalau anakku nanti pun lahir itu kemungkinan hidupnya itu sangat kecil guys katanya, karena usia kandungan aku itu masih sangat muda banget guys, masih belum cukup umur. Jadi dokter bilang seperti itu, dia ngambil pahitnya katanya guys. Itu membuat aku makin shock, makin kepikiran, makin sedih, campur aduk banget perasaan aku saat itu guys. Tapi yang aku bisa saat itu hanya pasrah dan berdoa sama Allah. Aku minta keselamatan untuk anak aku itu guys. Itu yang aku utamakan, itu keselamatan anakku, bukan keselamatan aku guys. Dan waktu itu saat dokter bilang ruang NICU penuh, suamiku ingin membawa aku untuk pindah rumah sakit yang ada ruang NICU-nya guys. Tapi melihat kondisi aku yang sangat lemah dan kontraksi hebat, juga pendarahan hebat, dokter tidak mengizinkan aku untuk pindah ke rumah sakit guys, karena takut terjadi apa-apa sama aku dan bayi aku. Jadi ya sudah, yang bisa kita lakukan itu saat itu pasrah sama Allah dan berdoa sama Allah guys. Dan di jam 18.00 aku dibawa ke ruang operasi guys. Nah di ruang operasi itu kan ada lampu besar ya, lampu besar yang untuk cahaya. Nah di situ ada dua lampu, di atasnya itu yang satu hidup dan yang satu mati guys. Nah aku ngelihat si perut aku itu di lampu yang mati guys, jadi seperti kita ngaca ya. Nah pas di sayatan pertama itu aku nggak berasa apa-apa. Memang pas sebelum proses sayatan itu aku ditanya sama dokternya untuk diangkat kaki, dan itu memang aku susah untuk angkat kakiku.
dan langsung itu proses penyayatan. Dan sayatan pertama itu memang nggak berasa apa-apa, seperti getaran. Begitupun sayatan kedua. Nah, pas sayatan ketiga itu aku refleks, aku spontan teriak kesakitan. Dokter pun panik. Dokter langsung bilang sama aku, ibu ini kerasa sakit atau cuman geli, kata dokter. Aku bilang, ini sakit dok, ini sakit banget. Dan dokter pun panik saat itu, dia langsung menyuntikkan entah apa di infusan aku. Dan saat itu pas dokter suntikan di infusan aku itu, aku langsung nggak inget apa-apa. Mungkin itu aku langsung dibius total ya guys. Aku sadar-sadar aku udah di ruang observasi lahiran sesar. Nah, untuk kelahiran anak aku itu nanti aku sharing di video selanjutnya ya guys. Dan sekarang ini aku mau kasih semangat untuk kalian semua, para ibu, para mommy, para bunda, dan calon ibu juga. Betapa pentingnya USG itu guys. Jadi USG itu bukan hanya untuk melihat jenis kelaminnya aja ya guys, tapi USG itu melihat semua keseluruhan perkembangan janin kita di dalam perut ya guys. Dan untuk kalian para ibu, para bunda, para mommy, para umi, atau apapun itu sebutan kalian yang sedang mengandung dan mengalami placenta previa, itu kalian jangan bersedih. Antara normal dan sesar itu sama aja. Sesar dan normal itu sama-sama mempertaruhkan nyawa, dan itu sama-sama menjadi ibu yang sesungguhnya guys. Jadi jangan ada lagi yang membedakan antara lahiran sesar dan normal, karena saya pun punya anak 3, itu yang 2 itu normal dan yang ketiga ini sesar. Itu aku udah ngalamin semua, normal dan sesar itu sama-sama perjuangannya mempertaruhkan nyawa guys. Jadi untuk kalian gak boleh ada lagi yang membedakan antara lahiran sesar dan normal, karena itu semua sama guys, sama-sama mempertaruhkan nyawa, sama-sama perjuangan, dan sama-sama pengorbanan antara hidup dan mati seorang ibu guys. Nah, untuk kalian yang mengalami placenta previa itu jangan berkecil hati, jangan sedih, kalian harus semangat, nggak boleh capek-capek, kalian harus bed rest total, dan hindari dulu hubungan suami istri karena itu bisa memicu kontraksi dan beresiko untuk pendarahan ya guys. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga videoku ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan tidak men-skip video aku. Jangan lupa ya guys, di share, di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya ya guys, karena kalau kalian nyalain loncengnya, kalian gak akan ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Thanks for watching ya guys. Mwah.